Ini dua kakak beradik yang benci tapi rindu. Indonesia dan Malaysia bersaing ketat di daftar ranking FIFA, saudara-saudara. 134 dan 135. Indonesia tidak bergerak. Sementara Malaysia itu naik 3 peringkat, saudara-saudara. Wah, ini menarik, saudara-saudara. Kita nantikan ke depan apakah Malaysia akan kembali berhasil melewati Indonesia atau sebaliknya Indonesia yang akan terus melejit, meroket gitulah. Ya, kita lihat saja nanti, saudara-saudara, kita lihat saja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita obrolin, kita bacotin, kita gibahin. Kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, seperti biasa, FIFA itu mengeluarkan ranking, merilis ranking, daftar peringkat FIFA setiap bulannya. Dan untuk edisi Juni, saudara-saudara, edisi Juni 2024 itu baru saja dirilis kemarin hari Kamis, saudara-saudara. Kamis malam atau Kamis sore siang waktu Indonesia lah. Pokoknya hari Kamis itu dirilis. Dan Argentina tetap berada di puncak, saudara-saudara, tetap berada di paling atas, di level dunia lah. Tetapi kita nggak bahas itu, saudara-saudara. Kita bahas yang di level Asia Tenggara, di ASEAN, saudara-saudara. Dan di negara-negara tetangga kita, untuk level Asia Tenggara ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat, Thailand tetap berada di posisi paling atas negara Asia Tenggara. Dia paling tinggi, saudara-saudara, dengan rankingnya adalah 100. 100 di ranking FIFA dengan 1218 poin. Mereka naik 1 peringkat, saudara-saudara. Sementara di posisi kedua itu masih Vietnam. Vietnam masih di 116 dengan 1168 poin, turun 1 peringkat, saudara-saudara. Sementara Indonesia ada di posisi ketiga, ada di ranking ketiga dengan 134. Di posisi 134 FIFA dengan 1108 dan tidak ada pergerakan posisi. Dia poinnya posisinya stabil di posisi itu, sama seperti edisi berikutnya karena hanya mendapatkan tambahan plus 6,03, saudara-saudara. Sementara Malaysia di posisi berikutnya dengan di 135 dengan 1107, saudara-saudara. 1107 poin atau naik 3 peringkat dan dia mendapatkan tambahan sekitar 13,04 poin, saudara-saudara. 13,04 poin. Nah, di bawah Malaysia itu ada Filipina di 147 dengan 1053,03 poin, saudara-saudara. Itu dia turun kira-kira minus 22,11, saudara-saudara. Minus 22,11, saudara-saudara. Kemudian di bawah Filipina itu ada Singapura dengan 1008,26. Minus juga, saudara-saudara. Minus 10,8, saudara-saudara. Baru di bawah itu ada Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, saudara-saudara. Itu yang terjadi dari negara-negara di Asia Tenggara, saudara-saudara. Artinya Thailand masih tetap berada di posisi atas, sementara Timor Leste masih ada di posisi paling bawah di kawasan ASEAN, kawasan Asia Tenggara.
Seperti ini, ranking seperti ini bisa terjadi saudara-saudara karena pada pertandingan pada FIFA Matchday sebelumnya, pada 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang putaran kedua yang baru saja dijalani beberapa minggu lalu saudara-saudara, Thailand itu dia mendapatkan poin yang cukup bagus dari bermain imbang dengan Cina saudara-saudara. Cina posisinya di atas Thailand sehingga dia dapat poin yang lumayan. Kemudian dia juga mengalahkan Singapura saudara-saudara 3-1. Jadi itu membuat Thailand mendapatkan kenaikan poin yang signifikan. Sementara Vietnam saudara-saudara, Vietnam itu pada pertandingan sebelumnya itu kan bermain mengalahkan Filipina saudara-saudara, mengalahkan Filipina tetapi kemudian dikalahkan oleh Irak saudara-saudara. Jadi tambahannya hanya 3,48 poin saudara-saudara walaupun turun 1 peringkat. Nah, sementara Indonesia saudara-saudara, Indonesia seperti yang saudara-saudara ketahui bersama Indonesia itu hanya tambahannya sedikit lah saudara-saudara. Tambahan poinnya hanya 6,03 itu hasil kemenangan dari Filipina. Karena sebelum mengalahkan Filipina, Indonesia dikalahkan oleh Irak saudara-saudara, oleh Irak. Sementara Malaysia saudara-saudara, Malaysia itu walaupun tidak lolos ke putaran berikutnya, putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia, tetapi dia mendapatkan tambahan poin yang ya menurut saya cukup banyak lah saudara-saudara, 13,04. 13,04 tambahan poin itu dia didapatkan dari hasil imbang melawan Kirgistan 1-1 saudara-saudara. Kenapa? Karena Kirgistan itu poin peringkat FIFA-nya itu lebih tinggi dari Malaysia. Kalau nggak salah sekarang ini yang terbaru di 101. Kemudian mereka juga mengalahkan Cina Taipei saudara-saudara, mengalahkan Cina Taipei sehingga poin mereka tambah yang cukup lumayan lah saudara-saudara, cukup lumayan. Sementara Filipina kenapa dia bisa turun 22,11 saudara-saudara? Karena 2 kekalahan dari 2 pertandingan sebelumnya waktu melawan Indonesia dan waktu melawan Vietnam saudara-saudara. Jadi itu berpengaruh cukup signifikan kepada poin dari Filipina saudara-saudara. Begitu pula Singapura, kemudian di bawah Singapura Myanmar dan lain-lainnya itu khususnya yang ikut kualifikasi Piala Dunia ya kan, Myanmar, kemudian Kamboja, Laos, Brunei Darussalam dan Timor Leste juga ya mereka tidak menjalani pertandingan yang cukup kompetitif saudara-saudara sehingga ya poinnya tetap seperti itu yang terjadi. Saja kalau kita melihat persaingan Indonesia dan Malaysia ini akan menarik saudara-saudara, akan menarik karena 134 dan 135. Indonesia dapat tambahan sedikit poin 6,03 sementara Malaysia dapat tambahan 13,04. Ini menarik saudara-saudara. Bisa jadi nanti di edisi FIFA Matchday berikutnya Malaysia bisa saja melewati ranking Indonesia atau sebaliknya justru Indonesia yang akan meninggalkan Malaysia, meroket. Istilahnya begitu, meroket, meninggalkan itu nanti akan kita lihat nanti pada edisi September saudara. Karena tetapi saudara-saudara saya juga ini kan akan tergantung juga pada lawan yang akan dihadapi. Kalau saudara perhatikan Indonesia nanti kan akan tampil di kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga dengan lawan-lawan yang tentu saja jauh lebih berat. Sementara Malaysia kemungkinan besar, Malaysia, Thailand, Vietnam itu kemungkinan besar mereka hanya akan mengadakan FIFA Matchday sajalah. FIFA Matchday pertandingan persahabatan biasa yang mungkin saja lawannya tidak seberat lawan yang akan dihadapi Indonesia. Jadi prediksi saya saudara-saudara, prediksi saya peluang Malaysia untuk melewati Indonesia di edisi September Oktober itu lebih besar, bukan lebih besar, sangat besar saudara-saudara, sangat besar. Misalnya nanti Malaysia beruji coba dengan Papua Nugini atau Solomon lagi. Itu kan dia kemungkinan besar menang dan dapat poin. Sementara di saat yang bersamaan Indonesia mungkin saja akan bertemu dengan Korea Selatan atau bertemu dengan Jepang atau Iran atau Arab Saudi atau Qatar kan punya potensi untuk kalah. Jadi itu prediksi saya di situ peluang Malaysia untuk melewati Indonesia, poin Indonesia cukup besar nanti di edisi September karena faktor lawan yang akan dihadapi lebih mungkin saja lebih ringan daripada yang akan dihadapi Indonesia karena ranking FIFA itu tidak memperhatikan apakah itu kualifikasi Piala Dunia atau pertandingan uji coba saudara-saudara.
saudara-saudara, tetapi Indonesia berpotensi mendapatkan poin yang banyak, mendapatkan poin yang banyak nanti pada September atau Oktober pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga jika mampu mengalahkan lawan-lawan yang lebih berat. Bayangin kalau Indonesia bisa mengalahkan Korea atau Jepang atau Iran atau Arab Saudi atau Qatar atau Uzbekistan, atau Jordania misalnya, itu Indonesia akan mendapatkan poin yang banyak, saudara-saudara. Kenapa? Karena kualifikasi Piala Dunia itu adalah punya poin yang jauh lebih tinggi daripada sekedar FIFA Matchday biasa. Ini adalah ajang resmi, bukan ajang uji coba, bukan pertandingan pemain. Jadi poinnya juga akan banyak, saudara-saudara. Sudah begitu, lawan yang dihadapi juga rankingnya juga tinggi, saudara-saudara. Jadi ini akan menjadi tantangan sekaligus keuntungan bagi Indonesia. Keuntungan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil maksimal di FIFA Matchday selanjutnya September, saudara-saudara. September dan Oktober itu ada dua atau ada 4 pertandingan yang akan dijalani di bulan itu, bulan September dan Oktober itu yang sangat berat. Ini kan pembagian grupnya belum ada, saudara-saudara. Nanti baru dilakukan tanggal 27 Juni 2024 di markas besar AFC di Kuala Lumpur. Tetapi kalau kita boleh meramal, mengira-ngira sedikit, ya kemungkinan lawannya juga yang itu saja kan, yang berat-berat itulah. Levelnya sudah berat-berat dan ini sudah tentu pasti berbeda. Pasti berbeda dengan lawan yang akan dihadapi Malaysia, lawan yang akan dihadapi Vietnam, lawan yang akan dihadapi Thailand, lawan yang akan dihadapi Filipina, Singapura, Myanmar pada FIFA Matchday edisi September Oktober, sehingga potensi Indonesia untuk kehilangan poin itu lebih besar daripada potensi Malaysia kehilangan poin. Malaysia, Thailand, Vietnam, kalau mereka hanya menggelar FIFA Matchday biasa dengan lawan-lawan yang setara atau bahkan mungkin kualitasnya di bawah, itu potensi menangnya besar, saudara-saudara, dibandingkan Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Walaupun tidak menutup kemungkinan Indonesia bisa membuat kejutan. Sepak bola itu bukan matematika, bukan sains. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, saudara-saudara. FIFA itu, saudara-saudaranya, sebenarnya ya penting nggak penting lah, penting nggak penting. Ada kalanya penting, ada kalanya tidak penting, saudara-saudara. Kenapa saya bilang begitu? Penting karena dia akan berpengaruh kepada drawing. Ketika nanti misalnya di kualifikasi Piala Asia, Indonesia kan sudah pasti lolos itu bersama dengan 18 tim lain. Tetapi di negara ASEAN lain kan belum ada yang lolos kecuali Indonesia. Nah, itu nanti akan berpengaruh. Nanti pada bulan drawingnya itu kalau nggak salah bulan Januari atau bulan Desember itu akan berdasarkan dengan peringkat ranking FIFA edisi Desember. Kalau seingat saya, prediksi Desember itu nanti di situ akan dibagi ke dalam 6 pot. Pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, pot 5, pot 6 untuk memperebutkan 6 tiket. 6 tiket ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi, saudara-saudara. Jadi bagi negara-negara yang sedang membutuhkan ranking FIFA, Thailand, Vietnam, Malaysia, itu penting sekali untuk mengejar ranking FIFA. Untuk mengejar ranking FIFA supaya nanti ketika drawing untuk Piala Asia itu mereka dapat posisi yang bagus sehingga mendapatkan lawan yang mudah dan punya potensi lolos. Sementara Indonesia, ranking FIFA untuk saat ini tidak diperlukan lagi karena drawing untuk 27 Juni itu berdasarkan peringkat yang sebelumnya, bukan peringkat yang terbaru ini. Jadi Indonesia sudah pasti akan masuk di pot yang paling bawah. Pot paling bawah bersama Korea Utara dan Kuwait. Sehingga tidak akan banyak berpengaruh. Ya, berpengaruhnya nanti ke depannya. Ke depannya ketika Indonesia misalnya lolos ke Piala Dunia, itu akan berpengaruh. Kemudian nanti di drawing untuk Piala Asia sendiri itu akan berpengaruh. Tetapi kan itu progresnya masih lama, waktunya masih lama, masih ya mungkin setahun 2 tahun lagi. Jadi menurut saya sekarang ini lebih baik fokus untuk pertandingan di bulan September dan bulan Oktober yang tentu saja lawannya akan jauh lebih berat, lebih berat dari Malaysia, lebih berat dari Thailand, lebih berat dari Vietnam, lebih berat dari Singapura, Filipina dan lain-lain.
Menghadapi pertandingan di bulan September dan Oktober, saudara-saudara, selain persiapan yang matang yang harus dilakukan, tentu saja menambah skuad itu penting, saudara-saudara. Beberapa pemain keturunan yang kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi itu harus segera diselesaikan. Misalnya Martin Paes, itu harus segera bagaimanapun caranya, walaupun menurut saya pesimistis, saudara-saudara, urusan Martin Paes itu akan selesai. Karena ini sudah sampai ke CAS, Court Arbitrase sportif. Itu ada di Lausanne di Swiss sana. Itu biasanya butuh waktu yang lama, butuh dana yang banyak, butuh perjuangan yang keras, butuh proses. Dan prosesnya itu cukup lama, saudara-saudara. Prosesnya lama sekali, dan itu sejarah sudah mencatat beberapa kasus pemain sepak bola yang sampai ke CAS itu berlangsung sangat lama. Bahkan ini, saudara-saudara, ingat, Paul Pogba pun sekarang sedang mengajukan kasus ke CAS. Kasus tentang doping dia yang dia dihukum 2 tahun atau 3 tahun larangan bertanding, itu dia sedang naik banding ke CAS. Jadi ini prosesnya ke CAS ini panjang sekali, sehingga saya pesimistis Martin Paes akan bisa siap untuk pertandingan di bulan September dan bulan Oktober. Yang mungkin lebih masuk akal menurut saya kalau Sintayong mau memanggil Cyrus Margono. Itu saja. Cyrus Margono itu sudah punya status warga negara Indonesia, sudah punya paspor Indonesia, dia sudah sudah punya paspor lah, sudah WNI setelah kemarin melakukan proses pemurnian atau apa istilahnya. Sekarang dia masih ada di Yunani, di Panathinaikos. Nah, itu sekarang tergantung pada Sintayong apakah dia masih membutuhkan kiper baru yang punya kualitas melebihi Hernando atau kenapa kita membutuhkan tambahan pemain di posisi kiper dan striker, saudara-saudara? Itu dua posisi yang harus kita perkuat. Kalau belakang itu, back itu stoknya sudah banyak sekali. Beberapa bisa main sebagai gelandang. Itu sudah banyak sekali. Yang memang dibutuhkan Sintayong, dibutuhkan Indonesia adalah pemain nomor 9. Pemain posisi nomor 9, striker. Keturunan boleh, lokal boleh. Yang nomor 9 yang goal getter, yang bisa mencetak gol. Itu bisa dilihat dari kemarin pertandingan melawan Irak, yang Indonesia punya banyak peluang, khususnya di babak pertama tidak bisa menjadi gol. Itu karena Irak. Kemudian melawan Irak juga kita lihat kiper kita blunder, melakukan kesalahan. Jadi itu harus diantisipasi. Jadi memang sebenarnya keberadaan Martin Paes itu penting sekali, saudara-saudara. Keberadaan Martin Paes itu penting sekali. Walaupun sebenarnya kita juga punya Emil Audero Mulyadi. Tetapi kan dengar-dengar Emil tidak terlalu berminat untuk bermain di tim nasional Indonesia karena dia masih bermimpi untuk memperkuat Italia. Walaupun sebenarnya peluang membela Italia itu juga berat. Apalagi Emil juga di Inter Milan hanya pemain cadangan, dan menurut rumor juga Inter Milan sedang mencari kiper baru. Kiper baru, kalau ada kiper baru yang lebih bagus kan otomatis Emil akan jadi kiper pilihan ketiga, dan itu tentu saja akan semakin berat untuk dia bermain di tim nasional Italia. Tetapi ya itu terserah Emil lah, itu pilihan pada Emil. Jadi memang fokus kita sebenarnya ada di kiper dan ada di striker, saudara-saudara. Kiper dan striker, karena ini dua posisi yang menurut saya sangat vital sekali. Kita nggak bisa selalu mengandalkan Hernando itu kadang dia suka blunder, dan postur dia juga tidak terlalu tinggi. Kalau untuk level Asia, level dunia, ya menurut saya butuh kiper yang tingginya sekitar 188, 190, kayak begitu, saudara-saudara. Dan itu bisa didapatkan dari Martin Paes sebenarnya. Tapi ya memang itu prosesnya memang di CAS itu memang butuh waktu yang cukup lama, dan ya dalam waktu dekat mungkin tidak akan bisa terrealisasi, saudara-saudara. Yang mungkin bisa cukup masuk akal adalah striker. Apakah itu oleh Romney atau siapa saya nggak tahu, tetapi ya diusahakanlah mendapatkan striker nomor 9 yang benar-benar tajam. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara panjang sekali dan lebar sekali, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, saudara-saudara. Semua sudah kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang ranking FIFA terbaru untuk edisi Juni 2023 yang didasarkan pada hasil pertandingan
2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan hasilnya saudara-saudara, hasilnya tidak banyak berubah. Tidak ada pergerakan atau perubahan yang cukup signifikan, khususnya di Asia Tenggara, khususnya di ASEAN, di negara-negara anggota ASEAN. Thailand tetap ada di posisi pertama di ranking 100 FIFA dengan 1.218 poin. Nah, mereka dapat tambahan 1 poin. Kemudian Vietnam di posisi 116, turun 1 poin. Indonesia tetap di peringkat 134 dengan 0 poin, tambahannya 0. Kemudian Malaysia di 135 dengan tambahan 3 poin. Kemudian Filipina, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam dan Timor Leste mengikuti saudara-saudara. Indonesia tidak dapat tambahan poin karena pada pertandingan kemarin itu sekali kalah dan sekali menang. Sementara Malaysia dapat tambahan 3 poin setelah sekali imbang dan sekali menang. Thailand dapat tambahan 1 poin saudara-saudara setelah 1 poin, 1 peringkat. Naik 1 peringkat maksudnya. Itu setelah bermain imbang dengan Cina dan mengalahkan Singapura. Sementara Vietnam itu saudara-saudara turun 1 peringkat setelah dikalahkan oleh Irak dan mengalahkan Filipina saudara-saudara. Dan ini adalah peringkat FIFA, ranking FIFA untuk edisi Juni. Masih ada lagi nanti FIFA Matchday berikutnya di bulan September saudara-saudara. Bulan September ya, karena Juli, Agustus itu libur karena kompetisi masih di musim panas di Eropa sana, jadi jeda. Kemudian nanti mulai lagi September. Nah, itu nanti di situ baru akan terlihat ranking FIFA-nya berapa yang bergerak lagi. Nah, itu saudara-saudara. Dan saya rasa Indonesia dan Malaysia akan terus bersaing lah. Mana tahu nanti Malaysia bisa melewati Indonesia lagi, atau justru sebaliknya Indonesia yang semakin melejit mengejar Vietnam, mengejar Thailand. Kita nggak akan tahu. Ke depan kita lihat saja nantilah. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan pula nyampah, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!